Selamat malam saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat berkebaktian sunset. Kita mau mulai kebaktian kita. Untuk yang membawa HP silakan disilentkan dahulu. Baiklah, kita akan puji Tuhan dengan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait suci. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh diambil dari Mazmur nomor 119 ayat yang ke-7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Amin. Saat teduh selesai. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian nomor 386. 386, dasar gereja yang esa. Dasar gereja yang esa ialah Yesus Kristus, yang dibangun olehnya dengan air firman-Nya. Ia datang mencarinya, jadi mempelainya. Dia korbankan darahnya, menebus gerejanya. Semua umat Tuhan bersatu dalamnya. Satu Tuhan seiman, satu permandian. Satu nama ku sembah, satu perjamuan, dan satu pengharapan kasih selamanya. Dilanda kesulitan, kerusuhan dunia, jemaat diresahkan dan tekanan berat. Kaum kudus menyerukan, berapa lamakah akhirnya malam duka diganti terang cerah. Gereja yang di sorga dan yang di dunia bersatu dalam Tuhan ketiga yang esa. Ya Tuhan, beri anugerah supaya kami pun Engkau tempatkan juga kekal di rumah-Mu. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini, di mana kami dapat datang ke rumah-Mu, kami dapat berkebaktian, dapat membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dapat memuji nama-Mu. Dan sekarang kami datang dengan doa. Ya Tuhan, kami mohon pertama-tama kiranya Engkau mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau menyerahkan untuk kebaktian sunset pada malam hari ini. Engkau juga memimpin kebaktian sunset di Siantan maupun di Gema Parit nomor 2. Kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjaga kami berdoa, yaitu doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jangan duduk kembali. Selanjutnya, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 8 sampai 10. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 8 sampai ke 10. Kita akan membaca secara bersama-sama. We read this verse together. 2 Timothy chapter 2 verse 8 to 10. 1, 2, 3. Ingatlah ini, Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah 10 ya. Oke. Sampai 10. Kita bersyukur sudah membaca firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 387. 387. Lagu reformasi ya, 387. Allah bentengku yang teguh, perisai dan pelindungku, menolong bila ku jatuh, dan jadi pengharapanku. Meski musuh keji menyerang tak henti, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, namun Kristus peliharaku. Bila sandar kekuatanku, pasti aku akan kalah.
siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku yang esa, selamanya jaya. Ya Panglimaku yang menang, sabda Allah yang wibawa, melebihi kuasa raja. Roh-Nya menyertai kita dan berpihak pada kita. Kendati hidupku pun harta dan benda diambil seteru, namun firman Allah kerajaannya kekalan. Kita bersyukur dapat menyanyikan lagu reformasi ini. Selanjutnya kita akan menghafal ayat hafalan yang terdapat di buletin bagian kotak, yaitu yang ada di Wahyu pasal kedua ayat 29. Revelation chapter 2 verse 29. Kita akan membaca sebanyak 2 kali, yang ketiga kalinya kita menghafalnya dan juga kita membaca bersama-sama dalam bahasa Inggris yang keempat kalinya. Jadi dalam bahasa Indonesia kita baca 2 kali. Yang ketiga kita menghafalnya, dan yang terakhir dalam bahasa Inggris kita membaca sebanyak 1 kali saja. 1, 2, 3. Wahyu pasal 2 ayat 29. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Sekali lagi. Wahyu pasal 2 ayat 29. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Coba hafal ya, pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Wahyu pasal 2 ayat 29. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Bagus. Coba kita baca dalam bahasa Inggris sekali saja. In English, just once. 1, 2, 3. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Selanjutnya ada warta jemaat. Yang pertama, selamat memperingati Hari Reformasi Gereja. Kiranya momentum ini mengingatkan kita akan pentingnya bertumbuh dalam iman dan pengetahuan akan Kristus melalui gerejanya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan untuk pelayanan firman yang nanti akan disampaikan oleh Deacon Milton Ang sore ini. Semoga Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya di Kalvari Pandan BPC. Yang ketiga, foto bersama akan dilaksanakan setelah kebaktian selesai. Yang keempat, perjamuan kudus akan diadakan minggu yang akan datang. Yang kelima, selamat datang untuk saudara-saudari yang pertama kali hadir di tempat ini, yang foto, yang pertama kali hadir, untuk tolong berdiri. For the first newcomers, please be rise and take photo. Oke, selanjutnya kita akan menyembah Tuhan dengan persembahan. Kita akan menyedarkan tong kolektor. Yang akan mendengarkan tong kolektor Saudara Lucy Handayani. Mari kita membuka buku pujian nomor 50. Pujian nomor 50. Bila
Bila gelombang kehidupan menimpa, jantung jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di sorga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Ia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai sorga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah sumber berkat kami, berkat jasmani maupun berkat rohani. Kami bersyukur pada malam hari ini di mana kami dapat menyembah Engkau melalui persembahan ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami juga menyerahkan untuk hidup kami agar dapat dipakai sebagai korban hidup, korban yang berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan semua ini ya Bapa, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, silakan duduk. Ya, anak-anak ya. Anak-anak ke ruang untuk sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Deacon Milton Ang dengan tema reformasi dan firman Allah, yang kepada hambanya saya persilakan. I greet you all in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. Saya menyapa dan menyapa saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you for the hospitality that you've shown to myself and to the rest of us from Singapore. Kami bersyukur bahwa untuk keramah-tamahan saudara-saudari yang ada di sini yang menyambut kami semua. Thank you for also inviting me to speak at this pulpit. Dan bersyukur juga telah mengundang saya untuk bisa berkhotbah di mimbar ini. This is a very big pulpit. Nah, ini adalah mimbar yang sangat besar. Yeah.
when they told me that Zechariah was going to be my interpreter, I said, "Wow, two big people together." Ketika diberitahukan kepada saya bahwa Zakaria, saya sendiri akan menerjemahkan. Nah, Yeah. But I'm glad that the pulpit is big enough. ternyata mimbarnya cukup besar ya untuk kami berdua. Okay. We look at today's passage. The first word we see is the word remember. Ketika kita melihat ayat ini, kata pertama yang kita bisa lihat adalah kata ingatlah. Okay. So over here, who's married? Siapa yang di sini menikah, sudah menikah? Okay. So do you remember the date of your wedding anniversary? Nah, apakah kamu ingat hari pernikahan saudara-saudari? Okay. Zechariah, what's the date of your anniversary? 7/7/2017. Okay. What happens if you forget? Nah, apa yang terjadi jika kamu lupa? Well, you have 1 year of constant reminder from your wife. Nah, dan kamu punya 1 tahun pengingat dari istri kamu. Okay. So the word remember is where we get the word menomic. Nah, kata ingatlah di mana kita dapat dari kata menomik. This is where we remember some long words through a short form. Di mana kita bisa menemukan kalimat-kalimat yang panjang dalam bentuk singkat. So, for example, we remember the colors of the rainbow through the menomic ROYGBIV. Nah, seperti dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia juga ada bagaimana kita mengingat warna-warna pelangi, Mejiku Hibi Niu. Okay. So the word remember here it means to spend time and effort to remember. Nah, kata ingat ini adalah bagaimana kita memberikan waktu kita dan daya upaya kita untuk mengingat. So that's for every year around this time, the last Lord's Day of October, we remember the Reformation. Makanya setiap tahun di akhir bulan Oktober kita akan mengingat hari reformasi. Okay. So why do we remember the Reformation? Nah, pertanyaannya kenapa kita harus mengingat reformasi? Well, before the Reformation began in 1517, the days before were termed the Dark Ages of Christianity. Jadi sebelum hari reformasi 1517 terjadi, ada sebuah keadaan di mana dikatakan bahwa itu ada keadaan yang gelap, waktu gelap dari kekristenan. Why? Kenapa? Well, before the Reformation, there was only one church, and I will call this the one church. Nah, karena sebelum reformasi terjadi, hanya ada satu gereja. Dan hari ini saya menyebutnya gereja itu atau gereja satu itu. There were many wrong doctrines being practiced by this one church. Nah, ada banyak sekali praktek-praktek yang salah dari pengajaran salah yang diajarkan oleh gereja ini. However, there is none worse than how this one church treated the Bible. Tapi bagaimanapun juga, yang paling parah adalah bagaimana mereka memperlakukan Alkitab. This one church taught that the one church is the final authority rather than the Bible. Nah, mereka mengatakan bahwa gereja ini adalah gereja yang mempunyai otoritas penuh atau final, bahkan terhadap dibandingkan Alkitab. This one church taught that no individual can freely read God's word except the church-appointed Bible version in Latin. Nah, gereja ini pun mengatakan bahwa Alkitab tidak boleh dibaca oleh orang-orang secara umum kecuali versi Alkitab yang gereja telah tentukan, yaitu dalam bahasa Latin. And this one church taught that the one church's traditions have authority equal to the Bible. Dan gereja ini juga mengatakan bahwa tradisi-tradisi gereja adalah sama atau sepadan, setara dengan Alkitab. Now, a similar situation happened to the Apostle Paul. Nah, hal yang sama terjadi kepada Rasul Paulus. Let's look at 2 Timothy chapter 2 verse 8 to 10. Nah, kita lihat 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 10. Let me read in English and then Zechariah will read in Bahasa. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel, wherein I suffer trouble as an evildoer,
even unto bonds. But the word of God is not bound. Therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Ingatlah Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu untuk orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. I pray that through this passage you realize that throughout the ages there are three things happening. Nah, saya harap melalui ayat-ayat ini kita bisa mengingat dan bisa menyadari bahwa sepanjang sejarah dunia ada tiga hal yang harus kita tahu. First of all, God's word has always been attacked, and including those that preach God's word have always been attacked. Nah, yang pertama adalah firman Allah selalu diserang. Dan ini termasuk orang yang memberitakan firman tersebut. However, no one has ever stopped the word of God. No one has ever succeeded in stopping God's word. Tapi bagaimanapun juga tidak ada seorang pun yang berhasil menghentikan atau berhasil sukses untuk berhasil menghentikan firman Tuhan tersebut. Therefore, we must continue preaching God's word, for God's word matters. Maka dari itu kita harus terus mengabarkan atau memberitakan firman, karena firman Allah itu penting. First of all, let me talk about the word attacked, as taken from verse 8 to verse 9a. Yang pertama, saya ingin membicarakan tentang bagaimana firman itu diserang dari ayat 8 sampai 9a. Now, 2 Timothy was the last book that Paul wrote while being imprisoned in Rome. Nah, surat 2 Timotius adalah kitab terakhir, surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus saat dia di penjara di Roma. Throughout 3 missionary journeys in his life, Paul had taught that Jesus Christ was raised from the dead. Nah, dari sepanjang perjalanan misinya, 3 perjalanan misinya di dalam hidupnya, Rasul Paulus telah mengajarkan bahwa bagaimana Yesus Kristus telah bangkit di antara orang mati. Paul indicated over here of the seed of David, meaning that Jesus Christ had come down to earth in human form, died a physical death, and his body was therefore raised from the dead. Nah, di sini dikatakan bahwa telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, dan ini menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus telah datang ke dunia dan telah menjadi manusia, dan bagaimana dia telah mati dan telah dibangkitkan. Yet, he is not just Jesus, but also Christ, the Messiah, the Son of God himself. And so his death is sufficient to save all of us if we just believe in him as our personal Lord and Savior. Jadi ternyata Yesus ini bukan hanya Yesus saja, tapi dia juga disebut Kristus, Mesias, Putra Allah sendiri, yang dimana dia telah mati dan kematiannya cukup untuk menyelamatkan kita semua. Dan yang perlu kita lakukan hanyalah percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Paul calls this my gospel because this was the gospel that had been committed to him to deliver even all the way to Rome, far away from his home in Tarsus and motherland in Israel. Dan Rasul Paulus katakan, ini adalah Injilku, di sini dikatakan dalam Injilku, dan ini menjelaskan kepada kita bagaimana Rasul Paulus telah dipercayakan untuk menyampaikan firman ini bahkan jauh sampai ke Roma, di mana dia meninggalkan Tarsus, kotanya sendiri, dan bagaimana dia meninggalkan ibu kotanya, maksudnya tanah airnya di Israel. Now the doctrine of the resurrection is an important element of the gospel. Nah, jadi sebenarnya doktrin dari kebangkitan adalah elemen yang paling penting dari Injil. God the Father raised Jesus Christ from the dead to show that he accepted the sacrifice of Christ
on the cross of Calvary, which Christ did to save us from our sins. Nah, Allah Bapa telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Dan itu menjelaskan bahwa Allah Bapa telah berkenan atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib di Kalvari, sehingga kita semua bisa diselamatkan. Because God the Father had raised Jesus Christ from the dead, we therefore have faith that after our bodies physically die, we too will one day experience the same resurrection. Ketika kita tahu bahwa Allah Bapa telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian, dan ini menjadikan kita, sehingga ketika kita mempunyai iman bahwa suatu saat nanti kita juga akan menerima kebangkitan yang sama. Death has been conquered for us believers. And we need no longer fear the effects of death. Karena kematian sudah dikalahkan untuk kita yang percaya, maka kita tidak perlu lagi takut akan efek atau dampak dari kematian itu. Sadly, there were many who listened to Paul but did not believe in this resurrection. Sayangnya banyak yang mendengarkan Rasul Paulus tapi tidak percaya akan kebangkitan ini. Some terrible people even claimed that most people had missed the chance of being resurrected, claiming in verse 18, the resurrection is past already, so you should just forget it. Bahkan yang parahnya lagi, ada beberapa orang bilang, kita sudah kehilangan kesempatan dalam kebangkitan ini. Bahwa di ayat 18 kalau kita baca bahwa kebangkitan sudah terjadi, sudah lewat, maka kita harus lupakan aja itu. Sadly, for preaching this wonderful truth, that all who believe in Christ will experience resurrection, Paul was suffering trouble at the hands of those who wanted to stop him. Sayangnya, ketika dia mengabarkan sebuah kabar yang luar biasa indah tentang bagaimana orang percaya akan dibangkitkan, bahkan malah dia harus menderita penganiayaan di tangan orang-orang yang ingin menghentikannya. The Bible tells us that they convicted Paul as an evildoer and caused him to be in bonds, that means in prison. Bahkan dikatakan ya di sini bahwa Paulus dikatakan sebagai seorang penjahat, dan dengan itu juga dia dibelenggu, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. The prison that Paul was now in was so cold that in chapter 4 of the same book, Paul asked Timothy to bring his cloak to him. Bahkan dikatakan ya, penjara ini sangat dingin, di mana di pasal 4 di 2 Timotius ini dikatakan bahwa Paulus menyuruh Timotius untuk membawakan jubah untuknya. Note again that the enemies of Paul treated him as an evildoer. Sekali lagi kita harus menggarisbawahi bagaimana musuh-musuh dari Rasul Paulus mengatakan dia sebagai seorang penjahat. Elsewhere in 2 Corinthians chapter 11, Paul testifies, of the Jews 5 times received I 40 stripes, save one. 3 times, thrice was I beaten with rods, once was I stoned. Bahkan di ayat firman Tuhan yang lain, Rasul Paulus mengatakan bahwa karena orang Yahudi, dia telah menerima pukulan 40 kali minus 1. Akhirnya 39 kali. 3 kali dipukul dengan kayu, dan sekali dia dilempari batu. Dari 2 Korintus 11:24-25a. These are punishments one does to evildoers, to criminals. Sebenarnya ini adalah hukuman untuk orang-orang yang telah melakukan kejahatan, seorang penjahat. However, this was unjust because Paul did not do anything wrong, let alone and do anything evil. Tapi sebenarnya ini tidak adil. Kenapa? Karena Rasul Paulus tidak melakukan hal yang jahat, bukan melakukan sebuah kejahatan yang menjadikan dia kriminal. All he did was to preach the word of God, which was truth. Yang dia lakukan hanyalah memberitakan firman Tuhan yang adalah kebenaran. He did not force anyone physically to accept the gospel to threats of death, for example. Dia tidak pernah memaksa orang untuk menerima firman ini, bahkan memaksa orang, mengancam mereka
untuk mati sebagai contohnya. Satan therefore attacked the word of God by attacking those who preach the word. Makanya setan menyerang orang yang maaf, sorry. Maka setan menyerang orang yang karena dia ingin menyerang firman Allah. For simply testifying of the truth and doing nothing, Paul was physically beaten and imprisoned. Padahal tidak melakukan apa-apa, hanya mengabarkan Injil, dia harus dipenjara. Similarly, before the Reformation, the word of God was attacked. Sama halnya, sebelum reformasi terjadi, firman Allah juga diserang. The one church was the final authority rather than the Bible. Di mana gereja satu ini mempunyai otoritas final bahkan dibandingkan Alkitab. This one church states, the task of giving an authentic interpretation of the word of God has been entrusted to the living teaching office of the church alone. Nah, gereja ini menjelaskan satu pernyataannya. Tugas untuk menyelidiki atau menginterpretasikan Alkitab telah dipercayakan kepada pengajar gereja saja. Thus, whenever the church view disagreed with the Bible, the church view is correct. Or in other words, the one church's interpretation of the Bible was the only correct one. Jadi ketika gereja menerjemahkan sesuatu dan ini bertentangan dengan Alkitab, gereja harus selalu benar. Dengan kata lain, gereja itu selalu benar. Now, this belief that the one church was the final authority contradicts God's word in Matthew chapter 4, verse 4, where, but he, Jesus, answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Justru kepercayaan ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan dalam Matius 4 ayat 4. Di mana Tuhan Yesus berkata dan menjawab bahwa ada tertulis bahwa manusia tidak hidup dengan roti saja, tapi melalui setiap firman yang keluar dari mulut Allah. God's word alone must be our rule of faith and life, not any human body. Jadi firman Tuhan sendirilah menjadi prinsip kita untuk hidup dan prinsip iman kita, bukan yang lain. The next error that this one church taught was that no individual could freely read God's word except the church-appointed Bible version in Latin. Dan seperti telah dikatakan bahwa gereja ini katakan bahwa tidak ada satu orang pun boleh membaca Alkitab dengan bebas kecuali membaca bagian dari terjemahan mereka dalam bahasa Latin. Now this was the Latin Vulgate that was translated by Jerome in 382 AD from the Hebrew and Greek text. Nah, ini disebut the Latin Vulgate yang diterjemahkan oleh Jerome pada tahun 382 sebelum Masehi yang diambil dari Ibrani dan Yunani. However, when others later compared the Latin Vulgate with the original Hebrew and Greek text, they found certain errors in the translation that supported other false doctrines taught. Nah, tapi kalau kita membandingkan dalam Alkitab dalam bahasa Latin ini dibandingkan dengan bahasa aslinya yaitu Ibrani dan Yunani, ternyata ditemukan bahwa banyak sekali terjemahan yang salah. For example, in Matthew chapter 3 verse 2, very familiar verse, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is in hand. The word repent, Jerome translated the Greek word for repent, metanoite, to Latin as penitem tiam agite. In English means do penance, not repent, do penance, which supported the false doctrine of doing penance. Sebagai contoh, di Matius 3 ayat 2, firman Tuhan katakan, bertobatlah kalian sebab kerajaan surga sudah dekat. Tapi Jerome mentranslatekan kata, di sini ada nama kata bahasa Yunani metanolete
ke bahasa Latin penitentiam agite yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya terjemahkan langsung bahasa Indonesia. Lakukan penebusan atau penebusan dosa yang ternyata mendukung ajaran yang salah dengan melakukan penance atau penebusan dosa. The other issue was that many people did not know the language of Latin. So they, at that time, they could not read the Bible for themselves, let alone question the one church on whether they were correct in their view of what the Bible said. Nah, masalah lain timbul adalah ketika karena ini diterjemahkan dalam bahasa Latin ya. Jadi tidak semua orang bisa berbahasa Latin. Makanya ketika mereka coba membaca, mereka tidak mengerti, mereka harus kembali kepada gereja dan gereja akan kasih tahu ini yang betul, padahal belum tentu betul. Okay. Does anyone here speak Latin? Siapa yang di sini bicara Latin, bahasa Latin? Then during that time you could not read the Bible. Artinya saat itu kalian semua tidak bisa membaca Alkitab. How sad. Bagaimana sedihnya. The third error that the church taught, the one church taught, was that the one church's traditions have authority equal to the Bible. Nah, pengajaran ketiga yang salah dari gereja ini adalah bagaimana tradisi gereja sama atau sepadan dengan Alkitab. This is what the one church states. The task of giving an authentic interpretation of the Word of God, whether in its written form or in the form of tradition, has been entrusted to the living teaching office of the church alone. Dan gereja ini membuat statement lagi bahwa tugas untuk menjelaskan Alkitab baik tertulis, perhatikan, maupun bentuk tradisi telah dipercayakan kepada pengajar gereja saja. Another statement. Sacred tradition and sacred scripture then are bound closely together and communicate one with the other, for both of them flowing out of the same divine wellspring. Satu statement lain dikatakan, tradisi suci dan firman atau kitab suci, mereka berdua ini terikat satu dengan yang lain dan dapat dikomunikasikan satu dengan yang lain, sehingga dari mereka berdua muncullah aliran-aliran ilahi. Both these statements show that for that one church, tradition had the same authority as the Bible. Makanya dari dua statement ini menyatakan bahwa gereja ini menyatakan bahwa tradisi mereka sama dengan bahkan lebih dari Alkitab. This morning we heard about Martin Luther. Pagi ini kita mendengar tentang Martin Luther. When in 1521, Martin Luther refused to recant what he had written to expose the errors of the one church in front of the emperor. The emperor then shouted, "How could one monk be right and 1,000 years of Christendom be wrong?" Nah, pada tahun 1521, Martin Luther disuruh mencopot tesisnya kan, dan dia menolak. Dia katakan, saya tidak mau membuka, karena ini membuka kesalahan dari gereja. Dan dia di hadapan kerajaan, dan raja berkata kepadanya, bagaimana kamu satu orang biarawan bisa betul di mana 1000 tahun kekristenan salah? The Bible itself exposes some of these false traditions in this one church in 1 Timothy chapter 4 verse 1 and 3. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, forbidding to marry, and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Bahkan Alkitab sendiri telah mengatakan bahwa tradisi-tradisi salah ini yang dimiliki gereja ini ada di dalam 1 Timotius pasal 4, 1 dan 3 saya bacakan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan.
Mereka itu pertama melarang orang kawin, ya, dan melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya dan telah mengenal kebenaran. Now, in such ways, before the Reformation, the word of God was attacked. Nah, dengan cara seperti itulah sebelum reformasi terjadi, firman Allah telah diserang. But even though the word of God was attacked, the word of God was not bound, as you see in the second part of verse 9. Walaupun firman Allah telah diserang, tapi dikatakan di ayat selanjutnya 9b bahwa firman Allah tidak terbelenggu. Back to Paul. Even though he was now in prison, this did not stop the word of God from being preached. Nah, kembali ke Paulus ya. Walaupun dia di dalam penjara, tapi itu tidak menghentikan dia untuk menyampaikan firman Tuhan. Though Paul was bound, he was in prison, the word of God was not bound. Walaupun Paulus dibelenggu, tapi firman Allah tidak terbelenggu. As mentioned, Paul had now brought the gospel as far as Rome because of persecution. Bahkan sebelumnya disampaikan bahwa justru karena ini Paulus telah menyampaikan firman Tuhan sampai ke Roma karena penganiayaan. Paul wrote many letters while in prison. Ephesians, Philippians, Colossians, Philemon, 1 and 2 Timothy, and Titus. Bahkan Paulus telah menulis banyak suratnya di dalam penjara seperti Efesus, Filipi, Kolose, Filemon, 1 dan 2 Timotius dan Titus. In Philippians, Paul mentioned that this ability to continue to write God's word in prison encouraged many brethren to continue to preach God's word without fear. Bahkan di dalam Filipi kita melihat bahwa Paulus menyatakan bahwa ada kemampuan untuk terus menulis firman Tuhan di dalam penjara, bahkan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara untuk terus menyampaikan firman Tuhan. These brethren could see that Paul was suffering for Christ. If Paul was not doing God's word, Satan would not be persecuting him. So they rejoiced to see Paul's testimony. Bahkan orang-orang ini, saudara-saudara di dalam Tuhan, melihat bagaimana Rasul Paulus yang telah menyampaikan firman malah menderita untuk Kristus. Nah, kalau misalnya Paulus di sini dikatakan tidak melakukan hal yang melakukan firman Allah, setan tidak akan menyerang dia. Justru karena inilah mereka bersukacita karena justru Paulus dianiaya. The suffering of Paul caused many to see how real Paul's faith was and how good God was to continue to sustain Paul through such trials. Dan melihat bahwa penganiayaan atau penderitaan Paulus justru menyebabkan banyak orang melihat iman dari Rasul Paulus. Dan ini juga memperlihatkan bagaimana Tuhan begitu baik sehingga firman Tuhan menguatkan Paulus dalam uji-ujian ini. So Satan was trying to attack God's word through the binding power, but the word of God was not bound. Walaupun setan mencoba untuk menyerang firman Allah dengan mempenjarakan Paulus, tapi firman Allah tidak pernah terbelenggu. Okay, similarly, at the start of the Reformation, several individuals proclaimed the truth of God's word and were persecuted for their preaching. Sama halnya sebelum reformasi terjadi, banyak orang yang memberitakan firman dan mereka dianiaya karena pemberitaan itu. Okay, most people accept that the Reformation began on 31st of October 1517, where Martin Luther nailed a document called the 95 Theses on the door of his church at Wittenberg Castle. Nah, semua orang setuju bahwa reformasi terjadi pada 31 Oktober 1517 di mana ketika Martin Luther memakukan dokumen 95 tesisnya dan di depan pintu
gereja Wittenberg. Remember that before the Reformation, this one church proclaimed that it was the final authority rather than the Bible. Nah, kita harus ingat ya, sebelum reformasi gereja ini bilang bahwa gereja ini punya otoritas final dibanding Alkitab. In this 95 thesis, Luther used God's word to point out some errors in this one church. Nah, di dalam 95 tesisnya ini, Martin Luther mengekspos atau membuka tabir bagaimana kesalahan-kesalahan gereja ini melalui firman Allah. For example, Luther pointed out that the Bible in its original language never talked about doing penance, and thus concluded that doing penance was never God's command. Sebagai salah satu contohnya, Rasul Paulus di dalam tesisnya ini katakan bahwa di Alkitab tidak pernah ada mention bahwa kita perlu melakukan penebusan dosa. Maka dari itu kesimpulannya adalah bahwa tidak pernah firman Allah memerintahkan pengakuan dosa tersebut. Because Luther was so bold to publicly point out errors in this one church, many took his document and printed many copies to distribute all around Europe, thus fanning the flames of the Reformation for many to protest against this one church. Therefore, we are called Protestants. Nah, kalau kita melihat ya, karena bagaimana Martin Luther sangat berani, sangat kuat dalam pemberitaannya. Jadi banyak orang yang mengambil dokumen-dokumen itu, 95 tesis itu, lalu mengopinya dan menerjemahkannya dan membawanya ke seluruh Eropa. Sehingga banyak orang yang percaya akan hal ini, mereka mulai menentang dari pengajaran dari gereja ini, dan disitulah dimulai orang-orang yang disebut dengan Kristen Protestan. God's word was not bound. Firman Allah tidak pernah terbelenggu. As mentioned, Luther later refused to recant his writings before the emperor. Dan akhirnya Martin Luther menolak untuk mengambil kembali atau can you repeat? As mentioned, Luther later refused to recant his writings before the emperor. Dan sebagai hasilnya Martin Luther menolak untuk mencabut perkataannya di depan kaisar atau raja. I'll repeat again the statement that Preacher Young read this morning about Martin Luther, what Luther said. He testified, unless I am convinced by testimonies of the scriptures or by clear arguments that I am in error, for popes and councils have often erred and contradicted themselves, I cannot withdraw. For I am subject to the scriptures I have quoted. Nah, seperti yang tadi di-mention atau disebut oleh Preacher Joshua Young tadi pagi, saya akan menyebutkan kembali bagaimana Luther mengatakan, kecuali saya diyakinkan dengan kesaksian-kesaksian dari firman Tuhan atau argumen yang jelas bahwa saya ini salah. Karena saya melihat bahwa Paus dan dewan-dewan gereja telah salah dan telah bertentangan mereka sendiri. Untuk itu saya tidak akan mencabut kembali karena saya taat atau patuh kepada firman yang saya telah kutip. Luther therefore stood up for his faith that God's word is the final authority, not any human body. Makanya Martin Luther berdiri teguh dan mengatakan bahwa firman Allah adalah otoritas final dari iman Kristen, bukan yang lain. He believed this because God alone is without error, and his word is therefore without error. Dan dia percaya bahwa Tuhan atau Allah tidak pernah salah. Untuk itu firman Allah juga tidak akan pernah salah. Like Paul, Luther was now going to undergo persecution because of his preaching the truth. Seperti Paulus, Luther juga harus menghadapi
penganiayaan karena menyatakan kebenaran. The emperor declared him an outlaw, and anyone who helped him with food and lodging would be charged with treason. Jadi raja menyatakan bahwa Paulus ini penjahat. Jadi siapapun yang kasih dia makan, kasih dia tempat tinggal, dianggap pengkhianat. One of Luther's friends heard Luther was going to be assassinated, so he hid Luther in his own home in Wartburg. Jadi ada satu teman dari Martin Luther ini, karena tahu dan mendengar bahwa Martin Luther akan dibunuh, maka dia disembunyikan di dalam rumahnya. This was all part of God's plan. Now remember, before the Reformation, the one church taught that no individual could freely read God's word except the one church appointed version in Latin. Nah, di sini justru sebenarnya rencana Allah kenapa Martin Luther harus disembunyikan. Kalau kita ingat sebelumnya bagaimana tidak ada seorang pun bisa dengan bebas membaca firman Tuhan karena dalam bahasa Latin. Now Luther was proficient in German, Hebrew, and Greek. Dan ternyata Luther ini sangat mahir, sangat jago dalam bahasa Jerman, bahasa Yunani, dan Ibrani. Now Luther will now put his time in hiding in good use, to good use, by translating the Bible from the original languages of Hebrew and Greek into German. Justru karena dia disembunyikan ya, dia memanfaatkan waktu ini dengan menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani dan Yunani menuju bahasa Jerman. Luther translated the New Testament in 11 weeks and completed the Old Testament by 1534. Nah, Luther telah menyelesaikan terjemahan perjanjian barunya hanya dalam 11 minggu. Dan bayangkan, dia menyelesaikan seluruh perjanjian lama pada tahun 1534. Many Germans could now read God's word for themselves and study the Bible for themselves. Nah, sejak itu banyak orang Jerman sekarang bisa baca Alkitab dan mereka bisa belajar Alkitab. The word was definitely not bound, even though some of God's servants like Luther was bound. Jelas sekali bahwa firman Allah tidak pernah bisa dibelenggu, walaupun pelayan-pelayan firman Allah dibelenggu seperti Luther. Now talking about traditions. Nah, bicara soal tradisi, Now before Luther became a Christian, he was a priest. nah sebelum dia menjadi orang Kristen, dia seorang pastor. Now the church has a tradition that priests must not marry. Now there are some today who think that Martin Luther started the Reformation only because he wanted to get married. Nah, jadi sampai saat ini karena pastor itu dikatakan oleh gereja ini tidak boleh menikah. Nah, makanya banyak orang yang sampai saat ini mengatakan Luther memulai reformasi karena dia ingin menikah. The fact is, Martin Luther only got married in 1525. This was many years after the Reformation had first begun in 1517 and years before Luther stood before the emperor in 1521. Namun faktanya menyatakan lain. Kenapa? Karena justru dia menikah tahun 1525, bahkan jauh tahun-tahun setelah reformasi 1517. Bahkan jauh juga daripada tahun di mana dia menghadap raja 1521. The simple fact is, Luther knew that God's word never forbade anyone to marry. Alasan sederhana, fakta sederhana adalah Martin Luther tahu bahwa Alkitab tidak pernah melarang seseorang untuk menikah. He ought to obey God's word rather than man's tradition. Dia hanya ingin taat atau patuh kepada firman Tuhan, bukan tradisi manusia. My final point today is that the word matters, taken from verse 10. Nah, poin terakhir hari ini adalah bagaimana di ayat 10 kita belajar bahwa firman itu penting. Let's look at verse 10. Therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory.
Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu untuk orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan di dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Paul suffered all these things not for winning trivial arguments, but because salvation was at stake. The word of God does matter. Rasul Paulus menderita semua ini bukan karena dia ingin memenangkan argumen, tapi karena dia melihat keselamatan itu sangatlah penting dipertaruhkan. Makanya firman Allah itu sangatlah penting. Paul knew that though God had chosen whom to be saved, someone still had to bring the gospel to these chosen. And this was Paul's gospel. That means this was the gospel that was committed to him. Nah, Rasul Paulus menyadari ya bahwa walaupun Allah telah memilih orang yang dipilihnya, tapi harus ada seseorang yang menyampaikan firman itu kepada orang tersebut. Makanya Rasul Paulus bilang, ini adalah Injilku, Injil yang dipercayakan kepadaku. When these preached to, then believe in Jesus Christ, they were saved unto eternal glory, where one day, after this earthly death, they will have a resurrected body that was glorious and will never die. Dan ketika orang yang mendengarkan firman percaya Tuhan Yesus, dikatakan di sini, mereka akan mendapatkan keselamatan atau kehidupan yang kekal, di mana nanti ketika mereka mati, mereka akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia dan tidak akan mati lagi. For these to be saved, Paul's suffering was all worthwhile, Dan because the word of God does matter. Nah, karena untuk orang-orang diselamatkan, katakan bahwa Rasul Paulus walaupun menderita, semua ini sepadan. Kenapa? Karena firman Allah itu penting. Now we have actually not talked yet about how Luther was saved and became a Christian before he started the Reformation. Nah, sebenarnya kita belum membicarakan bagaimana Martin Luther menjadi percaya sebelum dia memulai reformasi tersebut. As mentioned, Luther was a priest beforehand. He later entered into a monastery to become a monk. And while in the monastery, he was very concerned about his salvation. Seperti sebelumnya dikatakan bahwa Martin Luther adalah seorang pastor, dan sebelumnya lagi dia sebenarnya masuk ke biara untuk menjadi biarawan, di mana di biara itu, di tempat itu, dia sangat concern, sangat peduli dengan keselamatannya. At this point of time, he still had no peace in his heart and yearned for the assurance of salvation. Dan selama waktu-waktu ini dia merasa dia tidak punya damai, dan dia terus mencari jaminan keselamatan itu. He was taught by the Augustinian monks that he must work towards perfection if he wants to be accepted by God. Nah, dia pun diajarkan oleh biarawan lain yang disebut dengan Agustinian, dan mengatakan kepadanya, kamu harus bekerja keras supaya kamu bisa dapat kesempurnaan, supaya kamu bisa diterima oleh Allah. Now remember the era of penance that I mentioned earlier? Nah, ingat ada sakramen namanya pengakuan dosa. The monks would confess their sins one to another. Nah, biarawati akan mengaku dosa satu dengan yang lainnya. Luther's confessions was particularly long because he was so sensitive to his sinful self and would confess every little thing that he felt he did wrong. Nah, kalau kita melihat ya, pengakuannya dari Luther nih sangat panjang. Kenapa panjang? Karena dia ini orangnya sensitif sekali dengan kesalahan. Jadi ada kesalahan sekecil apapun, dia merasa dia berdosa, dan dia langsung mengaku. Despite all his works to glorify himself, he could not find any freedom from the bondage of sin that weighed so heavily upon him. Dan meskipun semua keyakinannya dia dengan kuat, tapi dia tetap nggak bisa menemukan kedamaian, di mana dia tidak bisa bebas dari belenggu dosa yang sangat berat menimpa dia. One day, Luther read Romans chapter 1 verse 17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written,
the just shall live by faith. Dan pada suatu hari Martin Luther membaca Roma 1 ayat 17 dikatakan, karena kebenaran Allah telah dinyatakan dari iman kepada iman, karena ada tertulis bahwa orang benar harus hidup melalui iman. He now understood that he had to believe that his sins had all been forgiven through faith in the Lord Jesus Christ. Nah, dengan hal itu dia sekarang mengerti bahwa dia sudah percaya bahwa segala dosanya telah dihapuskan dengan percaya kepada Tuhan Yesus melalui imannya. Faith alone, not works. Nah. This is what God states. So God's word does matter. Dikatakan bahwa hanya iman saja, tidak melalui pekerjaan kita manusia. Dan di sini dikatakan bahwa ini yang firman Tuhan katakan, bahwa firman Tuhan itu penting adanya. In summary, Dan sebagai kesimpulannya, God's word has always been attacked, including those who preach God's word will always be attacked. pertama, firman Tuhan selalu diserang. Dan ini termasuk orang-orang yang memberitakan firman tersebut. However, no one has ever succeeding in stopping God's word. Tapi yang kedua, bagaimanapun juga tidak ada seorang pun yang berhasil untuk menghentikan firman Tuhan. Therefore, we must continue preaching God's word, for God's word matters. Karena itu kita harus terus menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu penting. So, for example, when we go and comfort those in during a funeral, okay, we would preach about resurrection to them. Sebagai contoh, ketika kita ingin menghibur orang di dalam rumah duka, kita bisa juga kasih tahu mereka tentang kebangkitan. Some of them will look at the dead body of their relatives and saying, "How can you talk about resurrection?" Mungkin beberapa orang dari mereka melihat peti mati dan melihat orang yang meninggal dan mengatakan, bagaimana kamu mengatakan soal kebangkitan? And when they reject that gospel, they attack us for what we believe. Sebenarnya ketika mereka menolak apa yang kita katakan, firman Allah, Injil itu, sebenarnya dia sedang menyerang apa yang kita percaya. Brethren, let us just continue to bring God's word to them. Even though we're attacked, we just maintain the truth of the gospel. Tapi bagaimanapun juga, bagaimanapun mereka menolak kita, menyerang kita harus terus-menerus menyampaikan kepada mereka. And finally, if there's anyone here who, like Martin Luther, cannot solve the issue of sin, I ask you to turn to God's word and God's word alone. Nah, jika di antara kita semua di sini seperti Martin Luther ini yang tidak bisa menyelesaikan masalah dosa, silakan kita melihat firman Tuhan dan hanya firman Tuhan saja. Let us pray. Mari kita berdoa. Our gracious Heavenly Father, Allah Bapa kami yang kami kasihi, we thank you, Lord, for this opportunity to remember the Reformation. kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami mengingat reformasi. We pray, Lord, that every time we hold the Bible in our hands, we remember that once upon a time, one could not read this Bible. Kami berdoa, ya Bapa, ketika kami melihat firman Tuhan, kami ingat bahwa ada satu masa di mana orang tidak bebas membaca firman-Mu. We thank you, Lord, for those in the Reformation who labored to bring us this truth. Kami bersyukur kepadamu untuk orang-orang yang ada dalam masa reformasi yang telah bekerja untuk kebenaran. This truth that your word is the final authority over all things in our life. Kebenaran ini adalah firman-Mu yang ada di tangan kami, di dalam hidup kami. And so even though we may sometimes be rejected when we bring God's word to others, let us never despair. Dan ketika kami menyampaikan firman Tuhan dan kami ditolak, kiranya tidak menjadikan kami lemah. Let us remember that just like Paul, just like those in the Reformation, we too will be attacked for what we believe in. Ingatkan kami Bapa, seperti Paulus, bahkan seperti orang-orang yang ada di masa reformasi, bahwa kami bisa akan diserang. But our duty here and our task here is to just speak the truth of God's word.
Tapi tugas kami dan pelayanan kami hanya untuk menyatakan firman-Mu. And I pray for any here who has not understood the gospel. We pray, Lord, that today they will understand it. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap orang yang di sini yang belum mengerti Injil, kiranya mereka dapat mengerti Injil. In Jesus' precious and holy name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus kami berdoa. Amen. Amin. Selanjutnya kita akan membuka buku pujian dengan nomor 144. 144, jemaat dipersilakan untuk berdiri. 144. Firman Halik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus dosamu ditebus, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Cảm謝主恩典，今晡暗時間能夠聽到大家奉接師分享嘅信息，當然嘅話都能夠揭開嘅新版行是咪是個腳前嘅頂，如何講神法嘅力量是最實在嘅就係信耶穌，讓能夠得永生，能夠喺這個世界上上สู่世界嘅部落，係暫時嘅，但係係上天堂嘅部落，係永永遠遠嘅，唔會改變嘅，哦。唔可以改變，買唔到嘅，那平安要錢難買平安福，supermarket 買嘢都要啊，仲照木花買槍嘅都要啊，但係平安你來買啊，那邊買世界上冇買平安，即要耶穌裡面ยัง要平安，感謝主之間，每家人要有耶穌，是講空要平安喜樂，唔是少。少唔來，七唔來，因為少七平要來喲！哇，就平價平要來喲！感謝主恩典，是個人人真錯，
是个爱耶稣有圣经里面呢所引起的大部分是个祝福，是个来耶稣圣经里面所引起的祝福。但愿我主耶稣基督恩惠、天父上帝慈爱、圣灵的感通与交通，上受与众子相互同在，从今时一直到永永远远。阿门，阿門頌。阿門，阿門，阿門。向朝滅多山飛，願上帝祝福大家，時間嚟唱最後一首詩歌，就係願主賜福。Tuhan memberkati